Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Pagi hari ini saya mau mengajak kalian kembali ya untuk bongkar-bongkar belanjaan. Ini saya bongkar belanjaan sambil masak ya, masak yang simpel-simpel aja. Dan belanjaan hari ini di sini ada tidak banyak ya teman-teman, ada ABC susu 1 dus ya, bentar, ABC susu 1 dus, kemudian ada susu saset ya 1 dus, terus yang bagian ini nih campur-campur ya teman-teman, ada rokok dan sedikit jajanan ya. Kita lihat dulu, kita bongkar. Oke, ini ya jajanannya. Yang pertama di sini ada mie gemes enak 1 pak. Ini untuk cemilan saya teman-teman. Ini tadi udah saya bongkar di grosiran ini untuk nyicipin ya. Enak ternyata. Ini saya beli 1 pak ya. Dan di sini ada abon saset. Ini abon saset. Saya juga beli 1 pak isi 2 lembar ya, 2 renceng. Kemudian ada susu jahe. Susu jahe 1 pak. Dan di sini ada kacang tanah ya 10 kilo, dan ini ada sedikit obat-obatan dari Oskadon, Mixagrip, kemudian juga ada Ultraflu ya. Ini ada yang lupa, saya tidak beli Paramek ya teman-teman. Ini masing-masing saya beli 6 pis ya obat-obatannya. Kemudian ini ada rokok Bintang Mas BMW ya. Saya beli 1 pak, ini udah dibongkar sama karyawan dari grosiran. Kemudian jarum coklat ekstra juga di sini saya beli 1 pak juga ya. Dibongkar sama mereka karena ini karyawan baru yang nyiapin barangnya, jadi dibongkar sama karyawan barunya. Dan ada es seceng 2 bungkus. Ada garpit kaleng, saya beli 2 ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Magnum Bintang, saya beli 2 pak. Terus di sini ada kartu gaple ya 1 pak. Ada madu rasa, saya beli 2 kotak ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada juara, ini nanti saya akan tukar ya, saya minta juara mangga ya, dikasihnya juara jambu. Dan ini ada signatur 1 pak dan ada jarum coklat ya teman-teman. Untuk belanjaan kali ini tidak terlalu banyak ya, karena stok juga masih lumayan banyak. Ini hanya belanja yang memang benar-benar kosong aja teman-teman. Ini belanjaan hari ini nih ya. Untuk stok minuman sebenarnya tinggal sedikit ya teman-teman ini ya, tapi belum order lagi, kemungkinan 2 hari lagi baru order ya teman-teman. Kita lihat aja, kalau memang mineralnya udah habis, cepat habis, nanti saya langsung order kembali. Dan di video kali ini saya juga akan membahas mengenai cara saya menyisihkan uang ataupun menabung, beserta cara saya berbelanja agar tidak nombok ya teman-teman. Banyak banget nih teman-teman yang menanyakan hal ini, walaupun sudah sering banget saya bahas ya di video-video sebelumnya. Kemungkinan teman-teman yang baru menanyakan ini penonton baru di channel saya ya, jadi akan saya bahas lagi di video kali ini. Tetapi di video kali ini saya hanya mengambil intinya saja ya teman-teman, tidak panjang dan lebar, takut kelamaan videonya juga. Dan yang akan saya bahas pertama yaitu cara saya berbelanja agar tidak nombok ya. Kalau untuk perihal berbelanja ini tergantung dari kalian masing-masing ya. Tapi kalau kalian ingin berbelanja tapi tidak nombok, cara yang paling simpel yaitu kalian harus mendata atau mencatat apa aja yang akan kalian bayar atau kalian belanjain ya. Dan
mau berapa banyak yang akan kalian beli, kemudian kalian catat harga modalnya beserta totalan dari produk tersebut ya. Kalian bisa total semua belanjaan-belanjaan atau harga-harga di buku catatan kalian ya. Jadi kalian tahu berapa habisnya kalian belanja di hari itu. Kecuali kalau kalian nanti akan ada tambahan lagi di grosiran atau di kulakan ya. Tetapi kalau memang kalian udah membudgetkan belanjanya sekitar 500 atau 400, kalian harus memilih produk-produk yang memang benar-benar kalian butuhkan. Trik ini juga sangat penting ya teman-teman, ini agar kalian itu tidak kalap ya dalam berbelanja, karena biasanya yang namanya ibu-ibu ya kalau sudah datang ke grosiran atau di kulakan melihat produk-produk terbaru serasa ingin mengambil semuanya ya teman-teman. Tapi kalau kalian memang sudah membudgetkan dengan nominal yang sudah kalian tentukan, otomatis kalian harus bisa mengontrol keinginan kalian untuk berbelanja produk-produk lainnya. Tetapi kalau kalian memang benar-benar butuh produk tersebut, paling enggak kalian harus melebihkan modal yang akan kalian gunakan untuk belanja ya. Kalau seumpama kalian hanya bawa duit 500, kalian harus lebihkan entah 100 entah 50 ya teman-teman. Takut di grosiran ataupun di kulakan itu ada produk yang memang tiba-tiba kalian butuhkan ataupun yang baru kalian ingat kalau barang tersebut itu sudah habis di warung sembako kalian. Kemudian untuk cara saya menyisihkan atau menyimpan ataupun menabung ya, kalau bahasa orang zaman dulu itu nyelengin ya hasil dari penjualan kita. Kalau untuk saya pribadi itu banyak trik ya teman-teman, karena saya itu termasuk banyak banget kebutuhan, salah satunya sewa rumah, kemudian sewa angsuran di bank ya teman-teman. Selanjutnya sewa ruko untuk warung kopi saya. Kemudian dan sekarang saya itu sedang membutuhkan biaya untuk pulang kampung ya. Jadi di 4 keperluan itu sebisa mungkin saya setiap harinya nyelengin atau menyisihkan ya. Tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Yang kita wajib pikirkan itu sewa rumah dan sewa kontrakan, itu wajib banget, beserta sewa untuk setoran bank ya. Kenapa saya ada setoran bank? Karena dulu sebelum saya membuka grosiran ini ataupun warung sembako ini, saya memang sedang tidak punya modal sedikit pun, dan waktu itu saya itu kepengen banget mempunyai usaha warung sembako ya. Jadi saya itu menyekolahkan surat tanah suami untuk modal pertama ya, tapi saya ngambil tidak banyak ya teman-teman, sedikit aja, karena saya waktu itu pikirnya secukupnya aja membuka modal ini, membuka warung sembako ini tidak perlu terlalu besar ya. Saya cuma ngambil sedikit ya teman-teman, nggak nyampe 25 juta kalau nggak salah ya, sekitar 22 juta ya teman-teman. Dan alhamdulillah Desember ini sudah lunas, tidak terasa ya teman-teman. Walaupun saya ada setoran bank, tapi alhamdulillah saya juga masih bisa nyelengin untuk keperluan lainnya teman-teman. Dan cara saya nyelengin itu saya menyesuaikan dengan pendapatan harian saya. Kalau seumpama hari ini saya mendapatkan pendapatan lebih besar dari hari-hari sebelumnya, biasanya saya akan menyelengin atau nyimpen ataupun nabung itu dalam jumlah yang bisa dibilang agak besar dari hari-hari sebelumnya ya. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti untuk saya pulang kampung, saya itu biasanya nyelenginnya dalam jumlah uang recehan ya teman-teman, tidak terlalu besar, karena memang saya pulang kampung itu sudah dibiayain sama adik saya yang di kampung, karena memang saya pulang itu dalam acaranya mereka ya, mereka tuh mau nikah, jadi mereka memaksa kita untuk pulang dan mereka menyanggupi untuk beli tiket ya. Jadi hanya saya itu nyalengin hanya untuk keperluan transportasi ya, dari sini sampai Jakarta aja. Nanti kalau dari kampung saya ke rumah mama saya itu udah dijemput ya, jadi aman. Kemungkinan saya nyalengin itu untuk bagi-bagi ke ponakan ya teman-teman. Dan untuk seperti celengan untuk bayar kontrakan ataupun untuk kontrakan rumah yang saya tempatin sekarang, beserta untuk ruko warung kopi saya, memang itu saya sudah budgetkan ya, satu hari minimal
paling kecil itu 50.000 ya teman-teman. Tapi kalian itu kalau usahanya masih baru dan pendapatannya belum stabil, kalian harus bisa kira-kira ya, biar tidak terlalu berat kalian memaksakan harus nyalengin 50 atau 100.000, tapi ternyata isi warung kalian itu masih kosong ataupun barangnya sedikit. Kalian jangan memaksakan, kalian sebisanya kalian aja ya teman-teman untuk menyisihkan uang tersebut untuk celengan kalian. Jangan memaksakan harus besar nyelenginnya. Yang penting setiap harinya itu harus bisa menyisihkan. Contohnya seperti mama saya dulu ya, kalau menyisihkan tiap hari mereka tuh cukupnya 5.000, 3.000, 10.000 seperti itu. Alhamdulillah ya, karena rajin dan telaten, alhamdulillah dalam 1 tahun itu hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Asalkan kalian konsisten dan hasil dari celengan itu tidak sebentar-bentar kalian ambil ya teman-teman. Dan ada juga yang menanyakan bagaimana sih cara mengatur keuangan untuk belanja dari kita itu sudah nyeleng-nyelengin, apakah cukup kita sudah mengambil untuk celengan kita kemudian harus memikirkan setiap hari belanja? Insya Allah ya teman-teman, kalau kalian pinter dalam mengelola keuangan warung sembako kalian, insya Allah bisa ya teman-teman. Asal kalian benar-benar teliti barang apa aja sih yang benar-benar kalian butuhkan setiap hari dibelanjain. Kemudian yang harus kalian ingat, pendapatan dari hasil penjualan kalian setiap hari jangan kalian gunakan untuk keperluan pribadi kalian yang tidak terlalu penting ya teman-teman. Dan dari situ kalian bisa tahu ya keuntungan kalian setiap hari. Dan kalau ada yang nanya nih, ada juga nih teman-teman yang menanyakan ke saya ya, berapa persen sih saya mengambil keuntungan di setiap barang yang saya jual? Saya melihat dari produk itu laris manisnya ya teman-teman. Untuk produk yang memang setiap hari keluar, contohnya seperti beras, telur, pokoknya yang bahan-bahan yang memang setiap hari keluar, itu saya mengambil keuntungan tidak terlalu banyak ya teman-teman. Ya contohnya kayak telur, kalau telur modalnya dari grosiran itu 24, biasanya saya tuh jualnya 25.500 seperti itu ya teman-teman. Kalau telur atau beras juga sama ya, per kilonya saya hanya ambil 1.000 atau 1.500. Begitu juga dengan rokok ya, rokok itu saya ngambilnya sangat dikit ya teman-teman. Keuntungannya paling besar itu 1.000 per bungkusnya. Paling kita ngambil keuntungan itu dari eceran, itu bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak ya. Tapi kalau kita jualnya per bungkus itu kita ambilnya sedikit aja. Tapi kalau produk-produk yang lama habisnya itu saya bisa mengambil keuntungan per piece-nya itu sekitar 2.000 atau 2.500 ya teman-teman. Kita lihat kondisi barangnya juga ya, kalau barang tersebut sudah agak kelihatan buluk atau gimana, kalau kita bersih ternyata masih seperti itu, biasanya saya jual agak murah sedikit tapi masih di atas modal kita ya teman-teman. Dan satu lagi yang perlu kalian perhatikan, hati-hati juga dengan sales-sales sales-sales bodong ataupun sales-sales yang suka ngasih barang ternyata itu sales penipu ya teman-teman. Karena saya semenjak buka warung sembako ini sering banget ya, bukan sering banget, baru kemarin juga ada yang menawarin ya, dia bilang entah dari PT apa gitu, tapi dia menawarin minyak kita dengan harga murah. Jadi satu dusnya itu dia memberi harga dengan harga 149.000 itu yang ukuran 1 liter. Dan waktu itu dia minta data saya, tapi saya tidak kasih ya, saya hanya ngasih nomor HP aja. Kalau memang benar harga segitu saya pesen 3 dus. Dan mereka menyanggupi, bilangnya orderan hari ini dikirimnya besok. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, ternyata mereka itu tidak mengirim ya teman-teman. Jadi kalian memang benar harus hati-hati menjaga identitas kalian ya. Contohnya seperti KTP ya, waktu itu karena memang mereka meminta data saya KTP untuk laporan ke kantor, tapi saya tidak kasih ya, saya hanya memberikan nomor HP aja. Jadi kalau memang mereka serius atau mereka jujur, otomatis nanti setelah orderan kedua baru saya akan memberikan data saya ya. Tapi ternyata barang tersebut tidak datang sampai sekarang. Dari sini kalian harus hati-hati ya teman-teman, jangan sembarangan memberikan data diri kalian.
Itulah beberapa cara saya ya teman-teman dalam mengelola keuangan dan cara menyisihkan uang dari penghasilan warung sembako saya ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Đây. Đây.